itu waktu itu bilang ke saya, Mas, kamu mau nggak kuliah di Gaza? Tiba-tiba ada roket yang terbang, roket-roket yang meluncur ke Tel Aviv, ini ada apa? Dan itu kemudian juga ada yang syahid, ya, Abu Romzi namanya, relawan lokal tuh. Beliau pas banget lagi lewat di samping mobil itu. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times. Saat ini saya Sonia Mikaela, jurnalis IDN Times, sedang berada di kantor Mercy di Jakarta untuk mewawancarai salah satu WNI relawan dari Mercy yang pernah tinggal di Gaza untuk membantu para warga Palestina, yaitu Farid Sansabil Al-Ayubi. Nah, Mas Farid ini juga akhirnya memutuskan untuk ikut evakuasi dari pemerintah Indonesia pada Desember 2023. Sampai sekarang Israel juga masih menyerang jalur Gaza dan sekarang mulai menyasar ke kota Rafah, di mana di kota Rafah ini juga ada tim dari Mercy yang bekerja untuk membantu para warga Palestina. Selamat pagi, Mas Farid. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sedikit Mas, ini. sedikit. Ini berarti dari evakuasi ini kan sudah Desember 2023 ya? Ya. Berarti ini sudah hampir 5 bulan di Indonesia. Nih. kurang lebih. Nggak bisa diceritakan nggak sih Mas bagaimana awalnya Mas Farid ini bergabung dengan Mercy lalu bisa ada di Gaza gitu? Oke. Ya, jadi awalnya itu, jadi Mercy ini pemimpin namanya Dr. Jose Rizal almarhum. Beliau ini punya sahabat. Nah, sahabat ini kebetulan pemimpin pondok pesantren Al-Fatah. Nah, beliau juga udah wafat, Allah yarham. Ya, jadi mereka ini bertemu dengan misi yang sama. Jadi Dr. Jose Rizal ini ingin membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, cuman butuh orang untuk membangun rumah sakit ini. Nah, ketemu sama sahabat ini namanya Muhyiddin Hamidi. Nah, beliau ini misinya sama, pengen ke Al-Aqsa, ya kan. Nah, beliau ini karena tidak keterbatasan dana atau segala macam. Nah, ketemulah sama beliau sama Dr. Jose Rizal ini. Terjalinlah kerjasama antara pesantren Al-Fatah sama Mercy sini. Nah, itu sejak 2000, nggak tahu, saya lupa, ya kan. Nah, itu terjalin hubungan sampai sekarang. Jadi yang rumah sakit Indonesia berada di Gaza itu semuanya dari relawan Indonesia yang lolosan pondok pesantren Al-Fatah, dan saya juga di sana. Di pondok pesantren. Pondoknya di sana. Di pondok pesantren Al-Fatah sana. Okay. Dan tinggalnya juga di situ. Okay. Sampai sekarang. Nah, jadi pesantren ini punya salah satunya juga selain membaca Al-Qur'an, maksudnya memperdalam Al-Qur'an dan hadis, dan juga ada pelajaran tentang Palestina. Nah, dari sinilah saya terbentuk, ya, bagaimana untuk menimbulkan rasa terutama solidaritas terhadap Palestina. Nah, saya tumbuh dari sana, terketuslah hati saya bagaimana keadaan Gaza yang sebenarnya. Kan yang kita lihat di media-media itu kehancuran di mana-mana, kemudian bom di mana-mana, banyak korban yang berjatuhan. Apakah Gaza seperti ini? Itu pertama yang saya pikirkan sebelum ke Gaza. Nah, jadi saya waktu itu punya cita-cita jadi jurnalis di sana, di Gaza. Okay. Ya, cuman nggak tahu saya mau ke Gaza itu bagaimana caranya, saya nggak tahu. Dan alhamdulillah Allah mempunyai jalannya sendiri, yaitu dengan melalui seorang ayah. Nah, ayah ini itu menjadi relawan Indonesia, ya, yang dikirim Mercy untuk pembangunan rumah sakit Indonesia tahap 2. Jadi dari seorang ayah, ya, ayah juga di situ, ya kan, juga terbentuk dari pesantren sana. Nah, jadi ayah ini jadi jembatan, seolah-olah jembatan saya untuk pergi ke Gaza, walaupun yang dinaungi dengan Mercy, ya, Mbak. Nah, jadi disitulah saya punya berkesempatan ke Gaza. Jadi seorang ayah itu waktu itu bilang ke saya, Mas, kamu mau nggak kuliah di Gaza? Wah, mau dong. Tanpa saya pikir panjang, itu setelah saya lulus SMA, Madrasah Aliyah. Nah, terus saya bukan mau nggak mau, langsung saya ambil. Karena itu kesempatan emas buat saya, ya kan, mau siapa lagi? Maksudnya kesempatan yang tidak semua orang bisa didapati.
Nah, jadi alhamdulillah dari seorang ayah di jembatan itu, terus kemudian juga sama pemimpin pesantren Al-Fatah disetujui, dan alhamdulillah pada tanggal 19 Februari 2020 saya tiba di Gaza. Gitu. Berarti dari 2020 sampai 2023 kemarin. Nah, saat Mas Farid sampai di Gaza itu 2020, itu kondisinya seperti apa? Situasinya seperti apa? Ya, situasinya masih nggak dalam terjadi peperangan. Jadi biasa saja kehidupan seperti kayak di Indonesia. Jadi ketika saya masuk sama tim Mercy, saya sama Fikri. Mbak mungkin tahu. Iya, nah, saya Fikri sering wawancara Mas Fikri. Nah, itu saya bareng sama beliau. Nah, waktu berangkat 2020 itu bareng sama dia sama 7 tim yang lain dari Mercy, termasuk dokter Dokter Arif sama Pak Farid, itu presidium ketua di Mercy sini, untuk nganterin ke Gaza waktu itu. Nah, ketika mau masuk ke Gaza itu juga butuh perjuangan, Mbak. Karena hampir 2 hari kita tuh tertahan di Mesir. Nggak bisa masuk ke Gazanya, karena harus mempunyai perizinan dari Mesirnya, dan Mesir ini seolah-olah tuh kayak nyepelein kita. Jadi perizinan itu tuh dilama-lamain sama mereka. Nah, itu hampir 2 kali saya bolak-balik ke perbatasan, dan alhamdulillah dibantu oleh KBRI Mesir sana dan bisa masuk. Dan itu juga butuh perjuangan juga, yang kita nih punya misi untuk membantu warga Gaza di sana, membawa bantuan, dan itu juga nggak boleh masuk, cuman hanya beberapa persen dari 100%, itu berkurang jadi 20% doang, Mbak, yang masuk bantuan. Nah, ketika saya masuk ke Gaza, itu semuanya yang saya pikirkan, Gaza rusak di mana-mana, tidak ada rumah, kemudian banyak korban, banyak bom apa segala macam, itu semuanya pada saat saya tiba di Gaza 2020. Nah, kita tahu bahwa perang antara Israel dan Hamas ini kan pecah pada 7 Oktober 2023 ya, dengan berujung Israel ini menyerang Gaza habis-habisan saat itu setelah dibombardir sama Hamas. Nah, saat itu pada saat 7 Oktober itu Mas Farid posisi ada di mana dan seperti apa sih situasi kondisi di Gaza kala itu? Ya. Ini 2024, 7 Oktober 2023. Ya, ini peperangan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat dibandingkan peperangan sebelumnya. Ya, ketika itu saya dan relawan lainnya, Fikri dan Reza, itu berada di Wisma. Jadi kita punya wisma khusus buat orang-orang Indonesia, relawan Mercy yang ke Gaza. Itu berada di belakang Rumah Sakit Indonesia, pas banget. Berarti di Gaza Utara. Di Gaza Utara, benar. Nah, kita situasi di situ. Nah, pecahnya itu pas habis subuh, sekitar jam 6:30. Itu para pejuang dari Gaza, seluruh jalur Gaza itu meluncurkan roket-roketnya. Itu kita bangun tidur habis sholat subuh itu kaget. Kok ada eskalasi apa? Tiba-tiba ada roket yang terbang, roket-roket yang meluncur ke Tel Aviv, ini ada apa? Itu mereka tuh yang biasa cuman ngirim roket tuh cuman 11-an, 20-an. Nah, ini nggak sampai segitu, Mbak, bahkan lebih, sampai 20.000 kurang lebih. Ya, itu sekali meluncurkan ke Tel Aviv. Nah, kita kaget, ini ada apa? Padahal peperangan sebelumnya itu pasti ada isu di mana akan terjadinya peperangan, entah itu dari warga Gaza, media lokal, bahkan sampai dari Israel sendiri. Itu membuat tanda-tanda untuk akan terjadi peperangan, dan itu nggak ada sama sekali. Yang tahu peperangan itu hanya sekelompok kecil saja, terutama dari Hamas. Nah, Israel pun nggak tahu kalau ada serangan tiba-tiba saat itu. Nah, jadi ketika kita bangun tidur, sholat subuh, langsung dikejutkan dengan roket-roket yang muncul dari Gaza ke Tel Aviv. Dan itu juga terutama saya kuliah, dan Mas Fikri, karena Mas Reza sudah lulus, ya Mas Fikri itu pengen berangkat kuliah. Karena kan waktu itu hari Sabtu. 7 Oktober itu. 7 Oktober itu ya, hari Sabtu. Nah, jadi saya pengen berangkat
kuliah ternyata ada perang tuh. Nah, kalau misalkan ada perang kayak gitu saat tiba-tiba itu semua otomatis Kementerian Pendidikan itu semuanya libur. Jadi gak jadi saya kuliah. Udah akhirnya di rumah sakit diem aja. Di sana merhatikan roket-roket itu luncur kemana-mana. Dan rumah sakit ini Indonesia ini mulai kedatangan para relawan lain. Relawan kayak seperti untuk mengangkut bangunan yang runtuh dan mengevakuasi korban di dalamnya. Terus kayak para medis juga, ambulan-ambulan itu semua pada datang Mbak ke rumah sakit itu. Nah kita ngeliatin aja dari wisma, dari halaman, dan tiba-tiba ya jam 9:30 itu kurang lebih jam 10 pagi itu ada roket yang nyasar ke dalam rumah sakit. Dan itu serangan pertama yang mereka luncurkan ke rumah sakit. Itu serangan pertama. Untuk membalas serangan mungkin Hamas itu mungkin mereka juga udah kalang kabut karena kaget juga karena ada serangan tiba-tiba terus mau nyerang kemana itu nggak tahu. Nah mungkin salah sasaran atau mereka emang bener-bener menargetkan itu. Tiba jatuh di depan wisma kita, di depan pas banget kita ini bertiga ini lagi di halamannya Mbak. Ini halaman, ini kan rumahnya nih. Nah rumahnya di mobilnya itu di depan rumah itu. Nah roket itu tiba-tiba jatuh. Duh, saya, Fikri dan Reza itu semua panik. Ini seolah-olah kuping saya nih Mbak itu nggak bisa dengar. Saking kerasnya. Saking keras itu. Walaupun roket kita kecil Mbak, ini bom, ya kan? Dus. Itu udah kalang kabut kita. Itu pertama kali dari hidup saya itu melihat roket itu sedekat itu. Karena peperangan sebelumnya itu dari jauh. Roket-roketnya walaupun terdengar kencang suaranya. Nah, itu paling dekat yang pernah saya rasakan. Kurang lebih jaraknya 5-10 meter Mbak. Jaraknya. Dan itu kemudian juga ada yang syahid ya, Abu Romzi namanya. Relawan lokal tuh. Beliau pas banget lagi lewat di samping mobil itu. Dia kena. Kemudian beliau langsung dievakuasi ke kamar jenazah dan syahid di situ. Nah, seperti itu kondisinya Mbak. Nah, setelah serangan Israel yang pertama kali yang di 7 Oktober itu kan setiap hari kan ada serangan-serangan lagi ya Mas, dan Rumah Sakit Indonesia itu salah satu sasarannya jadinya. Sehari-hari ini seperti apa sih Mas Farid dan dua teman yang lain ini membantu dan membantu para staf di Rumah Sakit Indonesia dan juga membantu para warga Palestina ini seperti apa sih Mas sehari-hari sebelum sampai akhirnya Mas Farid dan teman-teman ini bergerak ke selatan? Ya, jadi sehari-hari kita waktu masih di Rumah Sakit Indonesia, saya ini ditemani dengan satu orang lagi, nama relawan lokal, namanya Abu Ibrahim. Nah, beliau ini dari awal pembangunan rumah sakit sampai sekarang beliau masih sama kita. Nah, ketika peperangan terjadi, sehari-hari kita itu dibantu oleh beliau. Nah, kita sama berkoordinasi sama Jakarta sini, Jakarta Pusat, ya itu kita bantuannya ini dialihkan untuk membantu yang ada di dalam peperangan, terutama dari Rumah Sakit Indonesia. Ya, kita ini sibuk itu mencari bahan makanan, kayak misalkan tuna kaleng. Kemudian juga sosis, daging kaleng, terus sayur-sayuran. Kemudian juga kita pernah buat paket kotak nasi kebuli, dan dagingnya tuh sapi, daging sapi, dan itu sebanyak 1000 paket waktu itu. Jadi kita waktu di rumah sakit dalam peperangan itu nggak bisa kemana-mana Mbak, cuma di rumah sakit doang. Saya, Fikri dan Reza. Cuman Abu Ibrahim ini yang keliling. Yang beli-beli itu. Kadang juga Mas Fikri yang ikut juga. Dan juga kita beli obat-obatan apapun yang ada di Gaza ya, itu kita borong. Pernah kita borong tuh sampai 2 apotik. Kita borong semua. Entah itu obat-obatan yang nggak diperluin, bahkan sampai pakaian medis, sendal, semuanya kita borong.
itu buat rumah sakit Indonesia, karena rumah sakit Indonesia itu tumpuan pada di daerah utara. Karena kan awal peperangan itu mereka ini Israel itu menyerang pasti di utara dulu, dari utara baru ke Gaza, kota Gaza, kemudian Gaza Tengah, terus Gaza Selatan. Saat ini Gaza Selatan. Nah, ketika itu kita sehari-harinya seperti itu, Mbak. Terus Mas Fikri, Mas Reza itu mendokumentasi apa yang perlu didokumentasi, wawancara segala macam. Pokoknya sehari-hari seperti itu sampai 46 hari kurang lebih. Dan yang lebih ininya lagi, ini memang karena udah ketetapan Allah ya, kita emang disuruh di situ dulu untuk menjaga rumah sakit benar-benar untuk menyala rumah sakit. Karena kalau misalkan kita bertiga atau Abu Ibrahim yang berempat ini, kita nggak ada di situ, ini atas izin Allah juga ya, Mbak. Nah, itu rumah sakit itu mati, Mbak, tidak beroperasi sebelum kita ke selatan. Karena rumah sakit ini ya itu di awal peperangan sudah tidak ada listrik. Rumah sakit ini nggak ada listrik, cuman mereka punya generator yang gede tuh. Jadi dari awal peperangan sampai 46 hari itu pakai generator. Nah, generator ini butuh solar, butuh bensin, ya, apa segala macam buat nyala. Nah, ketika itu sebelum kita evakuasi ke selatan kurang lebih 12 hari, ya, itu rumah sakit ini kehabisan solar. Dan kita tugasnya ini ya mencari alternatif solar itu. Ya, saya, Abu Ibrahim, Fikri, dan Reza. Karena kan solar di Gaza itu kan semuanya habis, Mbak. Dibomin semua mereka. Nah, terus adalah cetus ya, muhandis insinyur listrik di karyawan rumah sakit nyetus kalau dia itu punya ide, coba kalau misalkan solar nggak ada di Gaza, coba kita pakai minyak goreng. Langsung nih Abu Ibrahim ini langsung bergerak ke pasar. Jadi pasar itu waktu peperangan tuh nggak tutup, Mbak. Pasar masih buka terus. Banyak orang-orang yang belanja di sana. Ya, ke pasar nyari minyak. Waktu di awal hari itu beli 300 liter doang untuk nyoba percobaan. Kita beli 300 liter, terus dituangin ke generator itu, tuangin semuanya. Kita tunggu sehari. Kita coba dulu sehari, dan alhamdulillah dari yang perlunya solar, bensin atau segala macam, ya diganti dengan minyak goreng. Dan itu nyala, bisa. Dan ketika kabar itu kabar minyak goreng ini bisa menyalakan generator, itu langsung pesat, Mbak. Seluruh Gaza tahu, seluruh jalur Gaza tahu. Dan ada orang yang nyoba, ya, karena mereka di Gaza ini kan kebanyakan mobil, Mbak, banyaknya. Yang punya motor tuh jarang. Bahkan dari pemerintah aja nggak boleh punya motor. Nah, karena saking banyaknya mobil di Gaza dan solarnya habis, sama mereka juga dicoba pakai minyak goreng itu. Iya, di mobil-mobil mereka. Dan alhamdulillah nyala semuanya, Mbak. Tuh, itulah hikmah dari kita bertahan di rumah sakit sampai 46 hari. Dari 46 hari ini lalu Mas Farid dan Mas Reza dan Mas Vicky evakuasi ke selatan. Ke selatan karena kita waktu itu pernah dikepung, Mbak. Dikepung, satu rumah sakit ini dikepung sama 4 tank oleh Israel. Karena sebelumnya kan pernah mereka memfitnah rumah sakit Indonesia kalau ada terowongan kan. Iya. Nah, itu mereka itu datang ingin membenarkan itu. Kalau kita lihat dari dari kasat mata mereka, kalau mereka sudah memfitnah rumah sakit Indonesia, karena mereka ingin membinasakan Hamas itu dan membenarkan kalau rumah sakit itu ada terowongan. Padahal niatnya mereka itu bukan itu, Mbak. Karena niatnya untuk mengusir kita di rumah sakit Indonesia. Dan datang tuh 4 tank dan mereka langsung nelpon ke direktur rumah sakit, namanya Dr. Atif. Nah, beliau nelpon kalau saya mau masuk, katanya. Ini bahasa saya. Saya mau masuk, tapi tolong kosongkan dulu rumah sakit Indonesia. Dari logika Mbak gimana, Mbak? Karena hanya sebenarnya sama ya, mereka selalu minta
tempat ini dikosongkan, tempat B dikosongkan gitu. Sama seperti halnya ketika mereka mau menyerang Rafah, mereka minta warga Palestina harus keluar dari situ. Betul, cuman dari pandang logika saya, kalau misalkan mereka berani, kenapa harus minta izin? Paham nggak, Mbak? Ya. Harus minta izin. Mungkin dalam dalam peraturan peperangan internasional mungkin seperti itu, ya kan, harus dikosongkan dulu atau apa segala macam. Dari logika saya itu, kenapa mereka punya tank, terus punya peralatan senjata yang lengkap, kenapa nggak masuk dulu, nggak masuk langsung gitu, untuk membenarkan kalau ada Hamas di dalam rumah sakit itu. Nah, padahal nggak ada ya, Mbak ya, terowongan itu nggak ada. Nah, kenapa? Karena mereka satu, Mbak, pengecut, Mbak. Nah, makanya mereka itu izin dulu, ya, izin untuk dikosongkan rumah sakit di Indonesia itu. Nah, cuman ya waktu di sana mencekam banget. Jadi rumah sakit ini itu dikepung, Mbak. Kepung sama Israel ini, datang pas jam setengah 3 malam pada tanggal 18 November tuh, jam setengah 3 pagi. Nah, itu mereka datang dan itu baku tembak itu sangat deket banget. Dan banyak pengungsi yang ngungsi di rumah sakit, ya, orang-orang warga Gaza itu semuanya pada lari karena ketakutan. Ya, mereka itu warga sipil, nggak tahu tembak menembak, nggak tahu lempar bom apa segala macam, punya peralatan juga enggak, makanya mereka kabur semua. Dan kita bertiga itu mau bingung, Mbak, mau lari mau kemana, mau di dalam rumah sakit juga takut, ya kan, menegangkan. Nah, udah akhirnya kita putus, udah di rumah sakit Indonesia aja. Maupun kita mau syahid, mau mati di sana juga nggak apa-apa lah. Kita berarti amanah kita itu terselesaikan kalau mati di sana. Nah, itu mereka sudah mengepung dan kita di basement itu kedengeran, Mbak, mereka itu jalan di atas rumah sakit. Jadi basement itu kan di bawah. Nah, itu ngeliling dia, kan rumah sakit itu kan bulat nih. Nah, keliling, itu kedengeran. Dan mereka juga berani menembak di lantai 2 dan lantai 3. Itu 12 pasien yang lagi istirahat itu ditembak sama mereka. Semuanya syahid, semuanya meninggal. Dan jasad ini saking lamanya di sana nggak langsung dikuburkan, bahkan ada warga Gaza itu yang bilang lihat kalau jasadnya ini sampai dimakan kucing. Karena dibiarin aja. Karena siapa yang mau kuburin? Kubur di mana? Gali kuburan siapa? Nah, seperti itu kondisinya mencekam, Pak. Jadi rumah sakit ketika mereka datang operasi, kalau apa perawatan apa segala macam semuanya stop. Nah, Mas Farid kan berarti ke selatan ya. Nah, pada akhirnya Mas Farid mau untuk dievakuasi, ikut evakuasi pemerintah Indonesia gitu. Ini apa sih yang membuat Mas Farid itu memutuskan akhirnya pulang ke Indonesia dengan evakuasi pemerintah? Jadi sebenarnya gini, Mbak, ketika kita masih di rumah sakit, masih berada di sana, itu memang dari pihak Mercy-nya ini kita stay di sana, ya, stay di sana untuk menjaga rumah sakit Indonesia karena situasinya makin buruk dan kita dievakuasi ke selatan. Nah, ketika kita nyampe di selatan sana, Mercy di Jakarta sini itu menyetujui. Maksudnya waktu itu sebelumnya emang diminta oleh Kemenlu ya untuk dievakuasi atau bagaimana, ya kan. Nah, itu mereka setujui. Waktu itu emang ditolak terus, Mbak, sama Mercy ini karena kita masih di rumah sakit. Nah, ketika udah di selatan, akhirnya Mercy ini sepakat untuk memulangkan kita bertiga waktu itu karena udah tidak ada tempat tinggal pertama, kemudian akses itu nggak leluasa seperti di rumah sakit Indonesia. Nah, jadi Mercy ini sepakat untuk memulangkan kita. Nah, disinilah terjadi perbedaan antara saya, Fikri, dan Reza. Saya ini pulang karena orang tua saya itu sudah
Ya maupun di telepon itu udah mas terserah mas ya kan, mau di sana ya silahkan, mau pulang juga silahkan gitu. Namanya juga orang tua khawatir atau segala macam. Jadi saya kepikiran padahal Mercy ini di apa namanya, di balik itu juga Mercy sudah mengizinkan kita pulang kan. Ya udahlah saya pulang aja dulu, saya pulang dulu karena untuk keluarga juga dan untuk menceritakan ini semua Mbak, karena yang benar-benar saksi mata di waktu peperangan di rumah sakit Indonesia khususnya itu kita bertiga doang orang Indonesia. Nah jadi ketika itu udahlah kita berunding ya, karena berbeda pendapat antara Fikri dan Reza, saya juga berunding. Nah Fikri ini nggak mau pulang karena katanya dia masih mau membantu warga Gaza. Terus Kak Reza ini kasihan sama Fikri, kalau saya pulang Fikri sendirian, walaupun masih ada Abu Ibrahim tadi ya, cuman kasihan si Fikri nggak ada yang nemenin. Ya udahlah kalau gitu saya aja yang pulang. Saya pulang untuk menceritakan ini semua karena banyak hal yang apa namanya media nggak diangkat sama media, karena waktu saya mau ke selatan nih Mbak, nah itu di pertengahan jalan itu sama mereka di blokade, paham nggak Mbak? Diputus antara utara mau ke selatan. Nah itu satu-satunya jalan yang harus kita lewati. Nah sama mereka itu dihalang dan membuat camp militer di sana. Dan yang merasakan itu kita bertiga doang. Nah ketika masuk, jadi kita mau lewat itu kita diperiksa dulu. Diperiksa kan kita naik bis nih Mbak, dari rumah sakit dievakuasi naik bis ke sana, tengah jalan disuruh berhenti dan dicek semua. Jadi saya ini Fikri dan Reza itu mereka udah kenal kita. Kenalnya lewat mana? Mereka itu punya alat canggih seperti CCTV, kamera besar yang bulat itu. Nah mereka menggunakan itu untuk mengenali identitas kita. Lewat men-scan. Nah, kita itu lewat di situ tuh Mbak luar biasa. Takutnya, mengerikan, ya kan? Terus cuma apa namanya? Ya pokoknya nggak pernah dirasain sebelumnya. Nah, warga-warga Gaza itu juga harus lewat situ. Kalau misalkan ada mereka ketika di-scan terus ada apa namanya hubungan dengan Hamas, dengan Fatah, dengan apa segala macam, itu semua mereka dipisahin. Karena kenapa mereka untuk meng-scan itu? Lalu untuk mencari keluarga di antara pejuang-pejuang itu, paham nggak Mbak? Nah, misalkan ada hubungan keluarga sama ini pejuang Hamas atau apa segala macam, mereka disingkirin, dipisahin, nanti dipenjara keluarganya. Nah, karena untuk apa? Untuk disandra, untuk mengedon inilah para pejuang yang ada di Gaza sana. Untuk evakuasinya Mas Khalid sendiri ini kan berarti dari selatan ya? Iya, akhirnya selatan. Bersama dengan KBRI Kairo. Nah ini prosesnya seperti apa sih Mas, proses evakuasi ini? Ya, sampai akhirnya bisa keluar dari Gaza dan ada di Kairo. Ya, jadi KBRI ini itu hanya masuk cuman hanya di Rafah Mesir. Jadi Rafah itu ada dua Mbak, Rafah Mesir sama Rafah Gaza. Ya. Nah, mereka ini hanya di Rafah Mesir. Nah, ketika saya ingin dievakuasi, ya disetujui oleh mereka dan mereka cuman hanya sampai di Rafah Mesir. Nah, selain itu yaitu jadi urusan saya. Maksudnya mau ke Rafah Gazanya itu jadi urusan saya. Karena mereka itu cuma sampai di situ, nggak bisa jemput saya langsung ke Gaza. Nah, ketika itu saya menunggu hampir 15 hari. Nunggu perizinan keluar di Rafah Gaza. Di Rafah Gaza. Dan di Rafah Gazanya itu kita nunggu perizinan nama-nama keluar. Padahal Mesir itu waktu saya mau dievakuasi, saya setuju. Itu pada hari itu Mesir ini udah langsung ACC. Udah langsung ACC saya untuk keluar dari Gaza. Nah, Israel ini yang bikin lama. Nah, ketika itu saya pada tanggal kalau nggak salah 10 Desember yaitu saya keluar dari Gaza itu pakai ambulan milik rumah sakit yang ada di Gaza. Jadi kita kan evakuasi itu di sekolahan Mbak. Nah sekolahan itu
di belakang rumah sakit ini Eropa. Nah situ, nah jadi kan aksesnya juga dekat. Nah kita mau nggak mau nyari ambulan. Kebetulan ambulan ini bawa pasien orang Gaza yang mau berobat ke Mesir. Kan pasien lewat Rafah itu Rafah, kan. iya. Nah yaudah saya numpang di situ sama orang yang Gaza mau pergi ke Mesir. Saya lewat situ. Nah barulah saya ituin paspornya, ditanya-tanya apa segala macam, terus bayar. Nah, baru masuk ke Mesir, Rafah Mesir. Nah itu juga sebelum saya turun dari bisnya itu direkam Mbak sama Mesir, sama orang-orang Mesir yang penjaga di sana, itu direkam wajah-wajah yang ada di dalam bis itu. Nah barulah ketika nyampe Rafah Mesir itu saya nunggu hampir 6 jam nunggu kedatangan KBRI ya, datang ke Untuk Rafah jemput. untuk jemput, karena dari Kairo ke Rafah Rafah itu jauh luar biasa. Ini kan sekarang ini kan ada tim EMT dari Mercy yang ada di Rafah ya. Ini Mas Farid kan sekarang sudah ada di Indonesia nih. Ada keinginan nggak untuk nantinya ikut sama tim ini yang gelombang berikutnya untuk membantu warga Palestina lagi di Gaza? Ya, kalau saya ditanya mau ke Gaza lagi, saya pengen. Cuman Mercy ini kan yang dibutuhkan itu kan ini para medis. Saya kan non medis nih, Iya. ya kan. Nah yang dibutuhkan itu medis dulu, mungkin ya sekarang gantian dulu sama orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah saya ini mungkin kalau misalkan ke Gaza lagi, ya mungkin ya untuk ngecor rumah sakit, membangun rumah sakit lagi itu, bangun lagi untuk benerin iya, rumah sakit Indonesia, betul. ya. Kalau di saat ini memang medis dulu, cuman emang masih ada medis-medis yang masih di Gaza, masih di Rafah. Itu sebenarnya gelombang terakhir, gelombang 4 itu ngirim kalau nggak salah sampai 7 orang medis, dan mereka itu nggak bisa sampai masuk ke Rafah karena Israel udah sampai di situ. Iya, sekarang ini sudah Udah mulai diblokade. menyerang Rafah ya. Nah, saat ini kan tim Mercy sendiri kan ada di Rafah nih ya, Mas. Harapannya dan mungkin doa dari Mas Farid untuk kondisi saat ini, karena pasukan Israel sudah mulai ke Rafah, terus konflik ini juga udah semakin menyebar ke mana-mana, menyebar ke wilayah sekitarnya. Harapan Mas Farid ini seperti apa sih gitu untuk para warga Palestina? Untuk warga Palestina harapannya sih justru gimana ya, untuk tim Mercy lah, tim Mercy di sana, semoga Allah selalu melindungi mereka dimanapun kalian berada. Kemudian juga harapan untuk warga Gaza di sana, sebenarnya sih mereka yang kita yang bukan gimana ya Mbak ya bahasanya ya, kita tuh yang membutuhkan mereka sebenarnya Mbak, karena mereka itu dari sudah berapa tahun ya, belasan tahun di blokade, diserang itu segala macam. Justru mereka itu lagi dimuliakan oleh Allah, karena mereka itu sedang berperang ya, berjihad di jalan Allah, sedang dimuliakan oleh Allah gitu kan. Nah sebenarnya kita yang butuh mereka karena untuk kemuliaan itu Mbak. Nah untuk warga Gaza yang pastinya mereka kalau dari kacamata kemanusiaan kita itu menderita, membutuhkan makanan, membutuhkan air, apa segala macam ya kita bantu doa dan bantu yang sebisa kita di Indonesia, seperti boykot, kemudian selalu menyerukan berita-berita di Palestina, di sosial media tentang Palestina apa segala macam. Karena nih Israel ini itu mereka itu nekat sebenarnya. Nekatnya kenapa? Karena si Netanyahu ini kalau misalkan peperangannya berhenti, ini otomatis Netanyahu ini dibawa ke meja hijau untuk dipenjara karena banyak kasus yang dia alami, yang dia sebabkan ya, karena dia itu nggak mau ditangkap sama pengadilan, nggak mau masuk ke penjara, makanya mereka hantem aja udah, serang Rafah, serang ini, ngebom ini apa segala macam ya. Padahal dari Amerika yang benar-benar mereka itu ngebantu Israel
ya pengiriman senjata apa segala macam. Ini Amerika ini kali ini mereka itu nyerah, maksudnya nggak mau ngebantu amunisi peperangan lagi untuk Israel, karena bakalan tahu ini lu kayak gini egois, apa emang keperluan sendiri apa gimana, apa lu takut gitu, bahasanya seperti itu ya. Nah karena emang Israel ini sejak awal peperangan itu sudah kalah, bahkan mereka minta bantuan pasukan bayaran dari Perancis, Amerika, Argentina, Jerman, Inggris, segala macam, sampai sekarang kegagalan tuh terus berjalan. Satu pencapaian apapun di Gaza itu mereka nol. Bahkan Hamas lah yang ini yang baru 10% pasukan yang mereka baru keluarin. Sedangkan Israel itu triliunan dolar mereka keluarkan untuk bayar apa segala macam, sampai sekarang belum berhasil satu pun misi. Bahkan mereka itu dengan giginya ingin menyelamatkan sandera tawanan mereka di Gaza apa segala macam. Ujung-ujungnya mereka juga mati gara-gara serangan bom mereka. Nah, itulah yang seperti aneh ya. Yang saya harapkan itu pasti dari pihak dunia, karena seluruh dunia ini termasuk waktu itu besar-besaran universitas membela Palestina. Ya semoga mulai dari situ PBB atau kementerian-kementerian khusus dari Indonesia itu bisa menyetopkan peperangan itu. Terima kasih Mas Farid untuk bincangnya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan wawancara kami dengan Mas Farid, relawan WNI dari Mercy. Sampai jumpa di episode Ngobrol Seru berikutnya. Sampai jumpa.